terhadap termohon Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini Kamis 16 Juli 2020 yang diselenggarakan secara elektronik. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka. Panitera, apakah para pihak telah hadir dan terhubung dengan baik ke sidang telekonferensi hari ini? Iya, betul. Untuk pemohon sudah ada di sini ketua dan termohon juga ketua. Baik, untuk memastikan apakah pemohon dan termohon telah hadir dalam sidang telekonferensi ini. Pertama, saya minta untuk pemohon silakan untuk melambaikan tangan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Pak? Cukup jelas, Bapak. Jelas ya. Baik, terima kasih. Kemudian untuk termohon silakan. Ada 2 orang, Pak ya. Ya, majelis yang lain mengikuti juga kuasa. Tapi kami juru bicara. Oke, terima kasih. Karena hari ini meskipun sidang kedua, tapi karena pada yang pertama pada bulan Maret lalu baik pemohon termohon tidak hadir di sidang, maka kami minta kepada Panitera untuk membacakan tata tertib persidangan elektronik pada siang hari ini. Kami persilakan Panitera. Ya, ketua. Tata tertib persidangan 1. Pemohon dan ketua. Tata tertib persidangan secara elektronik. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli selama persidangan wajib: A. Menjaga akses telekonferensi selama sidang. B. Berperilaku sopan selama persidangan. C. Bersikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli dalam menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner wajib memberitahu majelis dan menyampaikan atau meneruskan melalui aplikasi setelah diizinkan majelis dan akan disimpan oleh panitera atau panitera pengganti untuk tugas. 3. Pengunjung wajib mematuhi ketentuan pembatasan dan pengaturan pengunjung sesuai protokol kesehatan serta bersikap tertib, tenang, dan sopan selama proses telekonferensi. 4. Pengunjung sidang dilarang: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan dan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, perlengkapan. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau petugas komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, pemohon dan atau kuasanya, saksi maupun ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu kelancaran telekonferensi dan jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang atau proses telekonferensi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami berharap kepada Bapak, Ibu pemohon dan termohon agar dapat mentaati tata tertib yang telah dibacakan oleh Panitera tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada sidang pertama yang kita gelar pada tanggal 6 Maret 2020 yang lalu,
pemohon tidak hadir karena menginginkan agar persidangan digelar di Semarang, sedangkan termohon pada waktu itu juga menginginkan agar sidang ditunda dengan mengirimkan surat nomor HM 01 SO garing 107 tertanggal 6 Maret 2020 hal permohonan penundaan sidang sengketa informasi publik dengan register nomor 052 garing 10 Romawi KIP garis datar 2019 yang di sini ditandakan oleh Dokumentasi Publik selaku wakil PT1 bertanda Endra S. Atmawidat Widiyat Diaja. Ini ada suratnya. Jadi karena pada sidang pertama kemarin para pihak tidak hadir, maka pada sidang hari ini kami akan melakukan pemeriksaan awal persidangan, yaitu ada 4 hal yang ingin kami periksa pada persidangan ini. Yang pertama yaitu legal standing daripada para pihak, pemohon dan termohon. Kedua yaitu kewenangan Komisi Informasi Pusat dalam mensengketakan sengketa informasi, kemudian batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi. Yang pertama akan kami periksa yaitu identitas para pihak. Yaitu pertama termohon. Bisa dimunculkan apa? Anita? Untuk identitas pemohon. Ya, pemohon dulu, pemohon. Ya, ini ya, baik. Saya akan pastikan lagi. Nama Toto Suhartono. Betul, Bapak. Benar, Pak ya? Betul. Tempat kelahiran Ciamis, tanggal lahir 01/07/1966. Betul, Pak. Betul ya? Betul. Kemudian alamat Desa Adirejo, Deka Busala RT 05, RW 01, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, pemerintah Kabupaten Blora, Kecamatan Tunjungan, Pak ya? Ya, betul, Bapak. Di sini pekerjaan karyawan swasta dan berstatus menikah, Pak ya? Betul, Baik. betul. Terima kasih. Oh iya, iya, iya. Oke, tapi sesuai ya. Oke. Baik, terima kasih untuk pemohon. Berikutnya kami akan memeriksa legal standing daripada termohon. Baik, saya akan bacakan di sini. Tadi ada banyak ya, tapi saya bacakan surat kuasa nomor 06/SK/SJ/2020 yang bertanda tangan di bawah ini Profesor Anita Firmanti. Berdasarkan surat perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 06/SPRIN/M/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 674/KPTS/M/2015 tentang penetapan struktur organisasi dan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkedudukan di Jalan Patimura nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan selaku termohon dalam sengketa informasi publik nomor register 052/10 Romawi/IP/PS/2019 selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa kepada saya bacakan satu, Pak, kalau memang hadir tolong
tunjuk tangan Pak ya. Yang pertama nama Yuli Nuryanti SHMM. Tidak hadir majelis. Tidak hadir ya. Tidak. Kedua Muhammad Daniel ST MIDS. Tidak hadir juga majelis. Oke. Kemudian Hikmat Batara Reja SHMH. Tidak hadir majelis. Tidak hadir ya. Berikutnya Muhammad SHMH. Hadir. Hadir Pak ya. Oke. Ada di Zoom juga dari ruangan lain. Oke. Kemudian Dr. Andes Ade Satya Dharma MSI. Tidak hadir. Tidak hadir ya. Kemudian Indri Damayanti BSCM AD. Hadir majelis. Hadir. Kemudian Paujantri Handono SH. Hadir. Berikutnya Agus Pramono SH MSI. Hadir saya sendiri majelis. Oke, Pak Agus ya. Adam Wisnu SH ME. Hadir. Berikutnya Mikael Aryo SH MH. Tidak hadir. Tidak hadir. Ed Nasari SH. Tidak hadir. Tidak hadir. Selanjutnya Keti Pilaili Esos MSI. Hadir majelis. Hadir Pak ya. Hadir. Kemudian Trinanda Septina Purnama Sitorus Esos MSE. Tidak hadir. Tidak hadir. Selanjutnya Muhammad Yusuf Ghazali SH. Tidak hadir majelis. Tidak hadir. Anggi Yulianti SH. Tidak hadir. Berikutnya Arif Budi Yulianto SH. Hadir. Hadir ya. Anindya Tabita Roisi SH. Hadir majelis. Hadir ya. Selanjutnya Rida Intan Marti Wulan SIKOM MSI. Juga ikut Zoom. Oke. Rino Ari Wibowo STM Eng. Tidak hadir. Tidak hadir. Dan yang terakhir itu I Gusti Ngura Carya Andi STM Eng. Ya, tidak hadir. Tidak hadir ya. Baik, saya pikir di sini penerima kuasa khusus ditugaskan untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai termohon dalam sengketa informasi publik nomor register 052 yang diajukan oleh Toto Suhartono. Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini, penerima kuasa berhak untuk menghadap ke Komisi Informasi Pusat, baik untuk pemeriksaan awal, mediasi, adjudikasi non-litigasi, dan upaya banding di Pengadilan Tata Usaha Negara, upaya kasasi, dan instansi lain terkait untuk kepentingan penanganan seluruh tahapan sengketa dan mengambil keputusan. Selanjutnya, penerima kuasa diberi hak sepenuhnya untuk melakukan segala upaya hukum sebagaimana pemberi kuasa berhak melakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Jakarta 15 Juli 2020. PLT Sekretaris Jenderal selaku atasan PPID Prof. Anita Firmanti ditandatangani di atas materi. Para penerima kuasa ini semua ada 3 yang tidak menandatangani. Ini apa alasan juru bicara? Majelis. Ya, ada Pak Muhammad. Ya, ini karena lokasinya di Semarang mereka yang majelis di daerah, sehingga kami agak terhalang. Tapi nanti kami lengkapi secara administrasinya. Oke, terima kasih. Berarti untuk ketiganya ini semua di Semarang, Pak ya? Semarang, majelis. Oke. Baik, terima kasih. Di sini juga dilengkapi dengan fotokopi KTP. Anggota majelis, kira-kira ada yang ingin ditambahin terkait? Terima kasih.
Ketua Majelis. Saya ingin menanyakan ke pemohon ya, ke pemohon tadi itu KTP atau apa itu? Kayak itu seperti surat jalan. KTP-nya ada? Ada Bapak. Kemarin sudah kita kirim juga. Oh begitu? Itu surat jalan ke Jakarta ya? Bukan, kemarin itu surat keterangan karena ada pemekaran RT Bapak. Jadi berubah dari RT 1, RW 1 menjadi RT 5, RW 1. Oh jadi menjelaskan tentang domisilinya, ada Betul, perubahan Bapak. alamat begitu? Betul Bapak. Oke. KTP-nya bisa diperlihatkan? Tidak bisa. Oh baik, baik. Ya. Kemudian untuk termohon ada 3 yang tidak tanda tangan ya. Tapi kalau di berkas ini KTP-nya ada kayaknya. Ya ada semua. Karena KTP kan di-scan dikirim majelis. Iya. Ya. Kalau nanti misalnya dalam perkembangan persidangan yang bersangkutan hadir karena statusnya belum berdatangan, tolong nanti dilengkapi saja Pak ya. Baik, ini kebetulan 2 hadir dari yang tidak tanda tangan majelis. Oh iya, oke. Dari Zoom. Ya, kemudian untuk nanti dalam persidangan ini kan memang secara online dimudahkan ya, tetapi untuk kemudahannya dalam pengertian untuk komunikasi, nanti dari termohon siapa yang ditunjuk untuk berbicara ditetapkan saja Pak ya. Baik majelis, mohon izin majelis sudah ditetapkan. Yang juru bicara itu kuasa hukum nomor 7 dan 8. Nomor 7 dan 8 ya. Ya. Jadi nomor 7 itu Pak Fauzan Rihandono. Kemudian nomor 8 Pak Agus Pramono ya. Baik ya. Sementara terkait identitas itu, terima kasih. Terima kasih Pak Arif, anggota majelis. Berikutnya Pak Cecep, apakah ada tambahan? Cukup ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi tambahan terkait legal standing pemohon dan termohon, maka kami akan lanjut kepada hal berikutnya. Karena ini merupakan sidang awal ya, walaupun dalam hitungannya sidang kedua, maka kami majelis akan membacakan atau akan menyampaikan ringkasan permohonan informasi antara Pak Toto dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang pertama, di sini pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui formulir permohonan informasi pada tanggal 4 September 2019 dengan nomor surat 0999-09-04-2019 yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungaji Pamali Juwana. Berikutnya informasi yang dimohonkan yaitu kopi data dokumen perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan embung Klopo Dhuwur, Kabupaten Blora dengan nomor kontrak KU.A6-A4-01-2019 dengan nilai kontrak sebesar 17.131.276.00, sumber dana SBSN 2019, laksana PT Dwi Pongo Setu, PT Jaya Beringin Baru atau KSO dengan alamat Jalan Sam Ratulangi RT 01/03, Kelurahan Kerten, Kecamatan Lawen, Surakarta. 3. Termohon menyampaikan jawaban kepada pemohon tanggal 9 September 2019
dengan nomor surat HM.0.A0-847 yang menyatakan bahwa informasi yang diminta termasuk salah satu poin dalam lampiran daftar informasi dikecualikan, yaitu informasi pengadaan barang dan jasa atau kontrak dalam kurung dokumen lelang atau seleksi dan dokumen kualifikasi. 4. Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan pada tanggal 11 September 2019 ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana dan dikirimkan melalui email 12 September 2019. Berikutnya 5, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 24 Oktober 2019 dan diterima oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 Oktober 2019. Baik, terkait ringkasan posisi kasus kepada pemohon, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup Bapak, sebentar itu. Cukup ya? Ya. Baik, kalau memang cukup, saya ingin ingin memastikan ya kepada termohon. Pertama, ini pemohon mengajukan permohonan informasi langsung kepada Kepala Balai. Pada Kepala Balai Wilayah, Balai Besar Wilayah Sungai Aji Pamili Juwana. Itu pertanyaan saya, apakah pihak Bapak memang ada menerima surat permohonan tersebut, Pak, pada tanggal 4 September ini? Ya betul Bapak, lewat email. Kapasitas Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana adalah PPID pelaksana daerah, Bapak Majelis. Oke, berarti ada Bapak terima ya. Kemudian pada tanggal 9 September 2019 pihak Balai memberikan surat jawaban, Pak ya, memberikan surat jawaban kepada pemohon yang menyatakan bahwa poin informasi yang diminta masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Ini pemohon apakah ada menerima surat jawaban ini? Ada Bapak? Ada Pak ya? Pemohon, apakah saudara ada menerima surat balasan dari Balai? Ada Bapak. Ada ya. Kemudian pada tanggal 11 September 2019 pemohon kembali mengajukan surat keberatan melalui email pada tanggal yang diberikan pada tanggal 12 September 2019 kepada juru bicara termohon. Apakah benar ada diterima surat keberatan? Kami klarifikasi tidak benar Majelis. Jadi surat terkirim yang dalam dokumentasi kami itu tanggal 12 September via email yang kemudian dikomentari surat tanggal 11 oleh pemohon. Artinya tanggapan itu mendahului dari jawaban kami. Itu satu. Terus kemudian kami juga nanti ingin memberikan tanggapan sesudah majelis memeriksa tenggang waktu atau waktu pengajuan. Sekalian nanti di sesi pemeriksaan waktu majelis. Ya sekalian. Baik, terima kasih. Untuk sementara, ini Pak, apakah ada yang ingin ditambahi Pak, anggota majelis? Baik, terima kasih Ketua Majelis. Untuk pemohon ya, Majelis ingin mengkonfirmasikan itu diterima tanggal berapa itu surat dari dari termohon? Diterima sebentar Bapak.
tanggal suratnya kan tanggal 9 ya. Iya, iya Pak. Diterima tanggal berapa? Di kopi ininya ada Pak sebenarnya. Iya, baik. Pengajuan keberatan. Tanggal 12 Pak pengajuannya. Penerimaannya yang surat tanggal 9 dari termohon ke pemohon. Itu diterima pemohon tanggal berapa? 9 September. hari itu juga Pak saya dikirim pakai email Pak. Oke, hari itu juga. Termasuk, nah kemudian yang tanggal 11 September ini diterima kapan? Tanggal 11 September itu saya mengajukan keberatan. Oh iya, baik. Ya berarti yang tanggal 12 ya? Jadi keberatan itu saya tidak, setelah saya mendapatkan jawaban pengajuan keberatan, jadi saya tidak mendapatkan jawaban lagi dari kementerian Bapak. Iya. Akhirnya saya pengajuan sidang sengketa informasi. Baik, tadi dari termohon menyampaikan kalau tanggal 12 September ini ada surat ya yang disampaikan ke pemohon, diterima juga tidak itu? Saya tidak menerima ya Pak. Oke, baik. Sebentar, kemudian untuk termohon ya, surat dari pemohon ini yang tertanggal 4 September diterima kapan ya? Diterima oleh, di 7 boleh di September ya? Mohon izin majelis, boleh kami share screen? Boleh, silahkan. Buka dulu di itu. Daftar detik. Bukan. Suratnya. Mungkin operator bisa bantu dari sini, yang surat dari Kementerian PUPR, surat diterima tanggal berapa? Foldernya dulu ya? Iya, foldernya dibuka dulu. Namanya. Yang ini. Tangkapan layar. Mohon izin majelis sebentar. Nah ini dari bukti kami yang via elektronik majelis. Ya. Bentar. Yang 8 kiri. 8 kiri. Bukan. Ini untuk yang tanggal 12. Tanggal 4 untuk yang jawaban. Nah ini tanggal 12 kami kirim majelis jawaban. 12 dikirim ya? Oh, resmi. Ya, 12 September. Oke, baik. Kemudian pertanyaan pertama tadi Pak, yang surat dari pemohon diterima kapan ya? Yang pertama, yang 4 September itu. Ini tanggal 4 majelis. Hari itu juga sama? Ya, tanggal 4, tanggal jam 22.21. Oke, baik. Jam 22.21. Sehingga di titik ini jawaban pemohon tanggal 11 menurut kami mendahului dari diterimanya. Sebentar, jamnya jam berapa tadi? 22? 21 malam ya? Oke, baik. Itu diadministrasikannya berarti tanggal berapa? Tanggal 5? Tanggal 4 juga majelis. Malam itu juga? Waduh, hebat sekali Pak. Ya. Hari itu di hari yang sama berarti ya? Baik. Ya, kan elektronik pasti tercatat. Iya. Baik, kemudian untuk mohon informasinya juga, ini dikecualikan ya di di Kementerian PUPR ya, informasi yang diminta oleh pemohon ini. Kami ingin mengomentari terkait dengan jawaban itu, mohon izin nanti sesudah pemeriksaan waktu majelis. Oke, baik. Oke, baik. Terkait dengan informasi dikecualikan ini ya. Kemudian berikutnya majelis juga ingin menanyakan, memperjelas ya. Balai Besar Pemali Juwana ini memang badan di bawah Kementerian PUPR ya? Kami ingin tunjukkan strukturnya juga. Mohon izin share screen. Dan di dalam struktur PPID kami, Balai Besar itu merupakan PPID pelaksana di daerah, karena kami kan organisasinya cukup banyak. Iya. Ini
Kepmen 674 di struktur yang paling bawah. Nah, ini strukturnya. Sebentar, sedang di share screen. 674 ya. Ya, ini majelis, tadi yang bagian aja. Bagian. Jadi untuk atasan PPID itu sudah ditunjuk di sini, itu Sekretaris Jenderal selaku atasan, kemudian balai-balai di daerah itu sebagai PPID pelaksana. Begitu majelis. Ini ada di struktur 674 di kami. Kami juga jadi alat bukti sementara. Baik ya. Jadi atasan PPID dari PPID Balai Besar adalah Sekjen Kementerian PUPR. Betul, yang menandatangani surat kuasa tadi. Oke, baik. Di paling bawah di struktur bagian-bagian. Paling bawah itu paling sana. Itu ke atas. Pak, iya paling bawah. Gambar. Oh ya, sorry. Ini majelis. Iya. Jadi yang kolom paling kiri bawah itulah PPID daerah UPT Balai. Kebetulan dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai. Atasannya atas itu atasan PPID Sekjen. Iya, baik. Kemudian Embung Klopo Dhuwur itu memang di bawah Balai Besar Pemali Juwana ya? Ya. Oke, baik. Sebelahnya Berantas kalau tidak salah Pak ya? Kenapa Pak? Sebelahnya Balai Besar Pemali Juwana, ada Sungai Berantas ya kalau tidak salah ya? Atau Sungai Bengawan Solo itu? Kalau Balai Besar Wilayah Bengawan Solo ada sendiri di Surakarta, Balai Besar Wilayah Sungai Berantas ada sendiri di Surabaya, majelis. Surabaya, ya. Ini wilayah sungai masing-masing. Ya, ini yang di Semarang ini ya? Betul. Baik. Kemudian untuk pemohon ya, majelis ingin menanyakan iya. Untuk pemohon kalau boleh dijelaskan, sebetulnya pemohon itu meminta informasi terkait dengan perjanjian kontrak Embung Klopo Dhuwur itu untuk keperluan apa ya? Ya, kami dalam rangka peran serta masyarakat pelaksanaan sosial kontrol, Pak. Jadi sebagai legal standing kami butuh itu. Dasar hukum untuk melaksanakan sosial kontrol, Pak. Oh begitu, kontrol masyarakat ya. Baik. Ya. Kalau boleh tahu, pemohon ini dalam aktivitas kesibukan sehari-hari memang ada kaitan dengan misalnya pekerjaan konstruksi kah atau pembangunan bendung? Iya Pak, kami kebetulan saya juga pelaku ekspor dan saya juga melaksanakan beberapa proyek Pak di beberapa daerah ya. Proyek itu artinya? Ya ada gedung, gitu ya? kebanyakan kita ada hotel, ada apartemen gitu loh Pak. Kita jarang di pemerintahan khusus inilah swastanan ya Pak. Oke baik. Jadi untuk akses masyarakat karena pemohon memiliki kegiatan juga, berarti pemohon ini kontraktor ya? Atau apa? Jadi ada beberapa bidang Pak. Saya dulu terakhir saya pegang menjadi Direktur Koperasi Industri Kerajinan Bapak. Terakhir, terus saya dulu pernah juga di aktivis. Oke baik. Kira-kira Pak ya, kalau nanti informasi itu ada begitu dan diberikan ya, itu akan digunakan untuk apa Pak? Ya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya gini Pak, kita tidak mau menjustifikasi ya. Kita semua kan butuh legal standing. Misalkan kita menganalisa sebuah pekerjaan dalam konteks pelaksanaan anggaran pemerintah ini sekarang zamannya transparansi. Yeah. Jadi kita butuh untuk melaksanakan itu, ya kita butuh dasar legal standing-nya atau dasar hukumnya terkait pekerjaan tersebut, gitu Bapak. Ya. Mungkin bisa diperjelas Pak, mungkin apakah ada kegiatan yang Anda rencanakan, artinya informasi itu ketika nanti Anda atau pemohon terima, itu apakah akan digunakan untuk apa? Untuk misalnya apakah untuk riset kah atau untuk apa? Begitu. Akan dianalisa dari sisi mungkin pengadaan atau apa? Bisa dijelaskan? Jadi gini, pada prinsipnya sepanjang dalam konteks pelaksanaan anggaran itu tidak ada masalah, ya Pak.
Artinya gini, kita kan tidak bisa berasumsi Pak, berandai-andai. Oh ini ada indikasi, ada diduga misalkan ini ada beberapa titik bermasalah. Cuman kita tidak bisa menguraikan itu sebelum kita punya dasar hukumnya. Oh ini analisnya bagaimana? Jadi gambar tekniknya bagaimana, SPK-nya bagaimana, nilai harga satuannya seperti apa, kita tidak tahu kalau kita tidak pegang itu. Karena Anda akan menganalisa perjanjian kontraknya, kira-kira begitu ya? Betul, siap Bapak. Kira-kira begitu. Kalau memang ada indikasi korupsi ya kita masukkan lah ke KPK. Ya, karena menduga di situ ada sesuatu yang barangkali tidak sesuai dengan ketentuan begitu ya? Betul Bapak. Terus Klopo Dhuwur dengan domisili Anda ini jauhnya berapa kilo, Pak? Sekitar 5, ya mungkin 14 kiloan, Pak. 14 kilo. Kenapa Anda tertarik meminta Klopo Dhuwur ini? Jadi Karena pada waktu itu, atau karena ada hal yang lain? Jadi gini Pak, ada beberapa kejadian di sana ya, termasuk apa ya? Tapi saya tidak mau menjusti lah, karena menjustifikasi itu kan harus perlu bukti toh Pak. Cuman kita lihat di sana ada kejadian, diindikasi ada kejadian, sempat juga didatangi dari pihak penegak hukum lah pada waktu itu. Cuman itu sebagai pertimbangan dulu lah untuk saya. Karena sebelum saya punya dasar hukum, kita tidak akan komen karena ada tahapannya. Di situ juga termasuk juga bagian dari TP4D. Justru itu kita butuh transparansi. Kalau memang itu sudah on the track ya is okay. Jadi saya tidak bisa mengandai-andai Bapak. Mohon maaf yang mulia. Ya, Pak paham. Maksud yang Anda sebut sebagai kejadian tadi adalah informasi yang agak istilahnya informasi yang agak kira-kira tidak pas gitu ya, atau negatif begitu terkait dengan Klopo Dhuwur. Kurang lebihnya seperti itu. Cuma saya tidak berani ini karena ITE sekarang Bapak. Apalagi ini di persidangan, jadi mohon maaf saya tidak berani, gitu Bapak. Ya, terkecuali kalau memang saya betul-betul sudah punya apa legal standingnya, nanti LHPPK-nya bagaimana, terus nanti LPJ-nya seperti apa, itu masih perlu tahapan yang lebih rigid lagi, gitu Bapak. Oke baik, jadi Anda mendapati informasi bahwa ada yang dalam tanda petik betul, katakanlah di Klopo Dhuwur yang itu juga tidak jauh dari tempat kediaman atau domisili ya? Ya betul. Dan sebetulnya saya sempat konfirmasi dulu, cuman sayangnya pada waktu itu nomor saya diblokir gitu loh Pak. Jadi putus kontak, tidak bisa. Konfirmasi kemana Pak? Ke informasi dari teman, saya dikasih dari teman dulu itu apa PPK-nya atau PPKOM-nya gitu. Oh, untuk proyek itu ya, untuk proyek. Sebetulnya saya sempat datang, kita coba lihat di sana, saya cuma konfirmasi. Ya akhirnya setelah itu ya saya mengirim surat itulah lebih profesional menurut saya gitu Pak. Baik. Ya. Majelis ingin meyakinkan saja bahwa ini bukan karena misalnya persaingan bisnis, Anda dulu rekanan atau kontraktor yang dikalahkan dari proyek itu atau apa begitu, bukan ya? Bukan Bapak, saya pelaku ekspor Bapak. Saat ini kebetulan karena ini kita memang dari 2017 karyawan saya ada 134, cuman sekarang karena pandemik berhenti, stop work semua. Tidak ada kegiatan, nggak tahu sampai kapan, kita belum tahu, bayar semua juga comeback ke luar negeri. Ya, kebetulan kemarin ketemu teman-teman, ya udahlah, karena ada informasi dari masyarakat seperti itu, saya tidak lanjuti itu Bapak. Oke, baik. Ini kan maksudnya bayar-bayar pada tidak kembali ini kan semasa COVID ya? Iya Bapak, semasa COVID ini. Tapi surat ini kan belum ada COVID ini ketika Anda kirimkan. Ya, itu informasi awal Bapak. Sebetulnya dulu kita sudah sempat ini sama teman-teman, cuman teman-teman stagnan kayaknya lah, ternyata datang lagi. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Saya follow up itu. Oke, baik. Kemudian Majelis juga ingin menanyakan kepada pemohon ya. Ini pemohon mengirimkan ke Balai Besar. Betul, Bapak. Informasinya. Kemudian keberatannya pun kepada Kepala Balai Besar. Betul. Gitu. Nah, pertimbangannya apa ya?
Begini Bapak. Kan artinya Anda mengirimkan permohonan dan keberatan kepada orang yang sama. Jadi pengertian saya, BPWS itu kan sebagai kepanjangan tangan. Dia selaku kuasa pengguna anggaran, Pak. Ya. Jadi selaku pengguna anggaran, karena ini proyek di daerah. Itu. Jadi proses lelangnya, sepengertian saya itu di daerah, di BPWS Semarang. Gitu. Ya. Demikian, pengertian saya seperti itu. Makanya dia selaku PPD perwakilan, dana di daerah, dan dia selaku pelaksana, ya artinya kuasa pengguna anggaran di situ lah. Oke, baik. Jadi Anda tidak mengetahui bahwa sebetulnya atasan PPID dari Balai Besar Pemali Juwana ini adalah Sekjen Kementerian PUPR, begitu? Belum, Pak. Belum. Tidak mengetahui ya? Oke. Baik. Kalau Anda tidak mengetahui, kira-kira apa alasan kemudian Anda mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Kementerian PUPR? Begini, pengertian saya, jadi kalau kita tarik, kalau kementerian mungkin DIPA ya Pak, daftar isian pelaksana anggaran. Nah pertanyaan saya, pemikiran saya bahwa DIPA yang ada proyek di Klopo Dhuwur itu bagian dari BPWS Pemali Juwana Semarang, gitu Pak. Selaku kuasa pengguna anggaran. Nah, dengan demikian, saya mengajukan permohonan ke BPWS Semarang. Demikian, Pak. Bukan, maksudnya begini, permohonan informasinya kan Anda sampaikan kepada Balai Besar Pemali Juwana. Betul. Kemudian, kenapa kemudian dalam permohonan sengketa informasi yang muncul adalah Kementerian PUPR? Itu pertimbangannya apa waktu itu? Atau begini, apa ya? kalau Kementerian PUPR itu kan lembaganya kementerian ya Pak. Jadi kementerian itu satu-satu ini dibagi beberapa divisi lah, mungkin ada Semarang, Solo, Pati dan lain sebagainya mungkin membawahi. Artinya ini tetap ya mungkin seperti Polri lah Pak, ada Mabes Polri, ada Polres, ada Polsek gitulah, kurang lebihnya hampir seperti itu ya mungkin. Nah, pertanyaan ya. Jadi misalnya begini, ini untuk sederhana ya ilustrasinya. Anda berkirim surat kepada Polres misalnya Kudus atau Polres Pati begitu. Betul. Kemudian responnya tidak terlalu memuaskan katakanlah. Kemudian Anda menyengketakan Mabes Polri begitu kira-kira. Oh tidak Pak. Jadi gini, sepengertian saya, DIPA itu dari masing-masing kan, kalau di kementerian sepengetahuan saya, daftar isian pelaksanaan anggaran itu BPS Pemali Juwana sendiri Pak. Ya. Cuman lembaganya itu tetap di bawah naungan kementerian, di Kementerian PUPR. Ya. Tapi dia punya DIPA, daftar isian pelaksanaan tersendiri, gitu, Pak. Jadi Anda mengajukan permohonan sengketa informasi ke PUPR karena PUPR adalah induk katakanlah daripada Balai Besar Pemali Juwana, begitu pemikirannya? Itu justru saran dari ini Pak, dari Semarang ya. Jadi jawabannya di Semarang kan lembaga kementerian. Di situ munculnya kan di BPWS Pemali Juwana kan tetap logonya munculnya seperti surat jawaban ini Pak. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, gitu Pak. Ya. Oke, baik. Di bawahnya kemudian ada keterangan Balai Besar Pemali Juwana, begitu? Betul, Balai Besar wilayah Sungai Pemali Juwana, gitu Bapak. Ya, oke. Baik. Kemudian untuk pemohon ya. Siap, Bapak. Pemohon tahu yang dimaksud dengan informasi yang dikecualikan? Sepengetahuan yang saya tahu, itu salah satunya Sandi Negara. Dan apabila itu dibuka, di sini di pasal 17 sudah dijelaskan, oh, Pak. Sudah ada semua sebetulnya. Ya. Dan menurut saya, yang saya minta itu ada di pasal 11, Bapak. Pasal 11, huruf 1C. Jadi di sini perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. Ya,
Jadi menurut pemohon itu informasi yang tidak dikecualikan. Tidak dikecualikan Bapak, karena beberapa pengalaman yang sudah tak lakukan, saya sidang di Semarang juga, itu bahkan sampai LPG Bapak. Sampai LPG kita dari dokumen sampai LPG semua kita clear. Oke, baik. Jadi konsekuensi dari atau pengertian dari informasi dikecualikan pemohon paham ya? Paham Bapak, paham. Oke, baik. Baik, sementara itu Ketua Majelis, terima kasih. Terima kasih ya pemohon ya, dan untuk pemohon juga. Terima kasih anggota Majelis, Pak Arif. Sebelum ke Pak Cecep, masih terkait dengan legal standing pemohon. Ini di surat permohonan awal data yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana di Semarang ini permohonan saudara ini kenapa tidak saudara tanda tangani? Itu langsung pakai ini Bapak, pakai HP itu. Oh, langsung pakai HP ya? Iya. Kemudian yang kedua, nah ini terkait dengan pekerjaan Bapak ini. Siap Bapak. Tadi di KTP Bapak bahwa pekerjaan adalah wira swasta. Tapi di sini pemohon tuliskan bahwa pekerjaan sebagai wartawan. Ini gimana nih? Oh, gini, dulu ya. Saya wartawan Bapak. Dulu saya pernah di wartawan di beberapa media, dari koran penulisan kasus, bisa juga di Google juga. Dulu sempat di situ. Iya. Sehubungan kita sudah ini ya, sudah berhentilah, intinya kita resign, kita kembali ke karyawan swasta. Artinya profesi wartawannya sudah tidak lagi ya? Sudah tidak lagi Bapak. Oke. Nah, karena ini kan permohonannya di 2019, apakah permohonan ini ada kaitannya dengan kerja-kerja Bapak ketika itu sebagai wartawan? Itu yang mau saya pastikan. Ya, sebetulnya pada waktu itu tidak ini sih Pak. Saya sebetulnya pada waktu itu juga sudah dalam konteks resign. Cuman pas masa proses KTP-nya itu agak lambat gitu. Tapi yang pasti sekarang sudah tidak sebagai wartawan lagi ya? Tidak Pak. Oke. Pak Cecep, ada yang ditambahkan? Termohon ya. Baik, itu tadi penjelasan dari pemohon. Kepada kuasa termohon, ada yang ingin disampaikan terkait dengan posisi kasus dan keterangan-keterangan tambahan lainnya. Kami persilakan. Baik Majelis, jika diperkenankan kami juga menyampaikan tanggapan terkait dengan kronologi, cross-check kronologi yang tadi disampaikan, juga terkait dengan waktu. Jika kami diizinkan, kami share screen, juga sekaligus kami baca Majelis, biar bisa dibaca bersama. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Majelis. Dalam hal ini kami mewakili rekan-rekan kuasa sebagai juru bicara ingin membacakan tanggapan dengan nomor 02 TP /KH SC Romawi 7 2020 kepada yang terhormat Majelis Komisioner Sengketa Informasi Publik Register nomor 052 10/KIPPS /2019 pada Komisi Informasi Pusat. Perihal tanggapan permohonan dan permohonan putusan sela. Sehubungan dengan sengketa informasi publik register nomor 052 10/KIPPS 2019 antara Toto Suhartono sebagai pemohon dan Kementerian PUPR sebagai termohon, dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan amanat pasal 36 Perki nomor 1 tahun 2013, Majelis Komisioner memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum pemohon, kedudukan hukum termohon, dan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa.
Kami melihat syarat tersebut belum terpenuhi sehingga perlu untuk diperiksa dan dinilai oleh majelis komisioner. Bahwa atas permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon akan kami tanggapi sebagai berikut. 1. Bahwa sebelumnya termohon akan menyampaikan kronologis permohonan informasi sebagai berikut. A. Pemohon mengajukan permohonan informasi dikirimkan melalui email ditujukan kepada PPID BBWS Pemali Juwana Semarang dengan nomor surat 0999-9-4-2019 perihal permohonan data pada tanggal 4 September 2019 terkait kopi data dokumen perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan embung Klopo Dhuwur Kabupaten Blora. B. PPID BBWS Pemali Juwana menjawab surat permohonan informasi tersebut dengan mengeluarkan surat nomor HM01AO/874 tanggal 19 September 2019 perihal konfirmasi permohonan data. Dalam surat jawaban tersebut, PPID Pemali Juwana pada intinya memutuskan bahwa permohonan informasi Saudara Toto Suartono ditolak. C. Pemohon melayangkan surat kepada Kepala BBWS Pemali Juwana dengan nomor surat 1000-9-11-2019 tertanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya Saudara Toto Suartono menyatakan keberatan atas informasi yang ditolak oleh PPID BBWS Pemali Juwana dengan surat nomor HM01AO874 tanggal 9 September. Bahwa atas hal itu, bahwa termohon dengan itikat baik dan patut telah memberitahukan kepada pemohon bahwa keberatan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku seharusnya diajukan kepada atasan PPID. Dalam hal ini, atasan PPID adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR yang berkedudukan di Jalan Patimura nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terus kemudian, Sekretariat PPID Kementerian PUPR menerima surat panggilan sidang dari Komisi Informasi Pusat dengan nomor 066-3 Romawi KIP RLS 2020 pada tanggal 6 Maret 2020. Sidang sengketa informasi publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi nomor register 052-10 KIP PS 2019. 2. Bahwa pemohon belum pernah mengajukan keberatan kepada atasan PPID Kementerian PUPR terbukti dengan catatan rekap keberatan informasi publik di mana tidak tercatat keberatan informasi publik atas nama pemohon. Bukti terlampir, nanti sesudah ini kami sampaikan rekapnya. Yang ketiga, terkait dengan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, maka termohon menyampaikan bahwa status sengketa AKUO adalah prematur. Hal ini mendasarkan pada fakta hukum bahwa hingga saat permohonan sengketa ini diajukan pemohon, tidak pernah mengajukan keberatan kepada atasan PPID, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, keberatan secara tertulis diajukan kepada atasan PPID. 4. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri PUPR nomor 15 tahun 2020 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik dan keputusan Menteri PUPR nomor 674 KPTSM 2015 tentang penetapan struktur dan penunjukan pejabat PPD Kementerian PUPR telah diatur bahwa yang berwenang mewakili Badan Publik Kementerian PUPR dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik adalah atasan PPID. Atasan PPID di Kementerian PUPR adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR berdomisili di Jakarta, di Jalan Patimura nomor 20 Jakarta Selatan. 5. Bahwa termohon menyatakan bahwa syarat untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik junto pasal 5/Perki nomor 1 tahun 2013 belum dipenuhi oleh pemohon sehingga menyebabkan permohonan sengketa menjadi prematur. Kopi kutipan kami tidak bacakan, bisa dilihat sampai belakang. Lanjut. Terus 7. Berdasarkan uraian di atas, maka termohon berpendapat bahwa sengketa informasi publik yang diajukan belum memenuhi syarat atau prematur karena pemohon belum mengajukan keberatan kepada atasan PPID. 8. Selanjutnya atas seluruh tanggapan dari termohon di atas, maka berkenan majelis komisioner dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan termohon sebagai berikut. 1.
menjatuhkan putusan sela bahwa permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon adalah cacat prosedur atau prematur. Kedua, memutus terlebih dahulu putusan sela sebelum memasuki pokok perkara. Demikian atas perhatian dan dikabulkannya permohonan termohon, kami ucapkan terima kasih. Intinya itu majelis, kami ingin menyajikan juga bukti sementara. Sebelum bukti sementara yang pertama itu, ya, yang rekap. Ya, yang rekap dulu. Ini salah satu bukti bahwa dalam register rekap kami yang ditandatangani oleh PPID utama yang membawai sekretariat PPID dan atasan PPID 2019 tidak ada pernah masuk surat dari pemohon dalam hal keberatan. Lanjut ke bawah. Terus. Jadi di 2019 hanya tercatat 3 keberatan yang masuk dan ini direspon oleh atasan PPID. Itu yang perlu kami sampaikan majelis, sehingga untuk sementara kami mengajukan putusan sela untuk diputus oleh majelis sebelum memasuki pokok perkara. Itu satu. Ya, terus di daftar ke bawah. Ini daftar alat bukti sementara majelis untuk mendukung permohonan putusan sela, sehingga kami dalam kesempatan kali ini memohon majelis memberikan putusan sela terlebih dahulu sebelum pokok perkara, sehingga kami menahan diri untuk mengomentari hal substansi dari sengketa akuo dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kuasa termohon. Tolong nanti bukti-bukti ini diserahkan ke panitia, Pak ya? Sudah majelis. Sudah diberikan ya? Sudah semuanya. Oke, terima kasih. Pak Arif tadi katanya mau ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Ada yang tadi belum sempat saya tanyakan, terlewat sih. Untuk surat jawaban atas keberatan yang dikirimkan dari termohon itu pemohon betul untuk pemohon ya, ini pertanyaan pemohon, konfirmasi ke pemohon ya. Betul bahwa pemohon tidak terima? Untuk jawaban keberatan tidak terima, tapi untuk saya pengajuan keberatan, ya. Di sini setelah saya mendapatkan jawaban, saya mengajukan keberatan sehubungan dengan apa yang hasil jawaban itu saya belum bisa menerima. Ya. Dan pada tanggal 12, kalau tidak salah mungkin mohon koreksi yang mulia, mungkin ada salah ketik saya di surat pengajuan keberatannya. Saya pernah kirim email, screenshotnya, itu pada tanggal 12 September, itu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pamijaya perihal permohonan keberatan, permohonan pengajuan keberatan. Ini buktinya. Iya. Sebentar kemudian ada tanggapan jawaban atas keberatan Anda dari termohon. Anda tidak terima? Tidak menerima. Baik. Itu Anda kirim lewat email yang di HP ya? Iya, email yang di HP, Pak. Email yang di HP? Ya. Ini bukti screenshotnya. Ya. Jadi Anda berkomunikasi selama ini dengan HP? Dengan HP, Bapak. Oke, baik. Jadi Anda tidak misalnya dengan laptop atau dengan PC begitu, enggak ya? Dengan HP ya? Ya, kadang HP terus kita print gitu loh, Pak. Oke, baik. Untuk termohon, tanggapan atas keberatan ini sudah dikirim dan ada bukti SEM-nya ya, terkirimnya ya? Jadi mohon izin majelis, jadi begitu pemohon mengajukan keberatan kepada Balai Besar, seperti yang tidak disampaikan di awal bahwa ketika surat ditujukan kepada Balai Besar, tetapi keberatan ditujukan kepada orang yang sama, maka dengan itikat baik kami sudah memberitahukan kepada PPID pelaksana kami di daerah, sudah memberitahukan kepada pemohon untuk memperbaiki bahwa bukan kewenangan dari PPID untuk memproses keberatan. Sehingga
SOP yang ada di kami bahwa keberatan itu ditujukan kepada atasan PPID dalam hal ini Sekjen, dan ini sudah diberitahukan secara patut memang via telepon. Kenapa lewat telepon? Karena pasca pemohon mengirimkan surat keberatan, itu menghubungi PPID lewat telepon, dan lewat telepon juga sudah dijelaskan sebagai bentuk itikat baik untuk menyampaikan sesuai dengan prosedurnya. Tetapi sampai hari ini, sampai dengan sidang sengketa ini dimulai, dalam register kami belum pernah menerima surat yang misalkan perbaikan ataupun surat yang ditujukan kepada atasan PPID sebagaimana telah dijelaskan di awal SOP-nya. Oke, baik. Tadi termohon menyampaikan bahwa ada selisih ya, ada slip begitu. Jadi ada surat tertanggal 11 terlanjur dikirimkan oleh Betul. oleh pemohon, sementara kemudian jawabannya tanggal 12, tapi tidak sampai. Tidak sampai, artinya tidak sampai diterima oleh pemohon. Ada notifikasinya tidak pengiriman surat itu? Halo? Nge-freeze ini ya? Baik, kalau sementara menunggu koneksi, telepon begitu dari termohon menjelaskan, ya? Ini selama tadi 1-2 menit layar dari majelis terganggu sehingga berhenti total, kami nggak mendengar apapun. Oke, baik ya. Majelis ingin mengkonfirmasi saja dari surat yang dikirimkan oleh termohon tanggal 12 ini kan ternyata pemohon tidak terima. Nah, apakah ada status notifikasinya bahwa surat ini sudah terkirim ke alamat email yang ada atau tercatat atas nama pemohon? Ini termohon Pak Majelis ya yang menjawab. Ya, artinya sudah ada terkirim ya, status terkirim kepada ke alamat email dari pemohon yang tanggal 12 itu. Ya. Jadi surat diterima tanggal 12 diikuti dengan telepon. Nah, telepon itu kemudian dalam via telepon, karena pemohon menghubungi lewat telepon untuk mengkonfirmasi, pada saat yang sama dijelaskan untuk perbaikannya bahwa SOP-nya keberatan itu tidak ditujukan kepada lembaga yang sama. Kemudian ditunjukkanlah siapa yang berhak dan mempunyai kewenangan memproses keberatan, yaitu Sekretaris Jenderal Atasan PPID di Jakarta. Itu majelis. Oke, baik. Sehingga ya sampai hari ini kami menganggap keberatan tidak pernah ada. Kenapa? Karena dalam register juga tidak ada, sehingga kami tidak bisa memproses keberatannya. Sehingga menurut kami ini prematur untuk disidangkan. Oke, baik. Oh, jadi lewat telepon ya? Saya pikir lewat email. Baik. Instruksi Bapak, mohon maaf. Baik, terima kasih ya untuk pemohon. Anda tanggal 12 September ini berkomunikasi lewat telepon. Begini, ya? Saya komunikasi, kalau tidak salah hanya menyampaikan bahwa saya sudah ngirim surat keberatan, Pak. Tapi saya tidak pernah dikasih tahu kalau surat saya itu salah atau diberitahu untuk memperbaiki, itu tidak pernah sama sekali. Jadi tanggal 12 itu Anda hanya diberitahu bahwa suratnya sudah sampai, begitu? Saya, Pak, saya yang ngasih tahu bahwa saya kirim surat pengajuan keberatan, kalau tidak salah itu. Sama Pak Muhammad, kalau salah saya kirimnya lewat Pak Muhammad itu, Pak. Baik, sebentar. Jadi Anda ketika berkomunikasi itu tidak merasa mendapat pesan bahwa sebetulnya Anda boleh atau bisa memperbaiki, punya kesempatan memperbaiki keberatan tersebut dan diajukan ulang kepada atasan PPID. Tidak ada komunikasi itu? Tidak ada, Bapak. Tidak pernah ada saran itu. Oke. Baik. Baik. Yang menelpon Anda masih ingat? Saya di Semarang cuma satu orang kenanya, Pak Muhammad. Pak Muhammad itu yang menelpon? Ya. Dan itu biasanya just kidding, Pak. Karena dia ini jarang-jarang ini ya sudah kirim-kirim aja. Tidak pernah bicara substantif. Sebentar. Pak Muhammad itu
Anda kenal sebelumnya atau kenal ketika menghubungi itu? Sebelum ya kadang diskusi kemana-mana lah. Bentar, ini audionya kurang begitu jelas ya. Cuma saya hanya memberitakan bahwa Pak, saya sudah mengajukan keberatan. Ya Bapak, ini sinyalnya di sini mulai terganggu nih. Iya, baik. Ya, kurang begitu jelas. Kalau untuk termohon, koneksinya lancar? Ya, koneksinya terjaga, Majelis. Yes, oke, baik. Jadi waktu itu yang menelpon memang Pak Muhammad namanya, Pak? Pak Muhammad, baik Majelis. Pak Muhammad sekarang juga hadir dalam Zoom, itu kapasitasnya sebagai dulu sebagai sekretariat di PPD Pelaksana. Kami kalau untuk konfirmasi, jika Majelis menginginkan, kami ingin mengkonfrontir juga. Silakan nanti ada Pak Muhammad memberikan komentar interaksi waktu itu mengklarifikasi atau membetulkan proses atau tidak. Oke, baik. Karena memang Ya. karena via telepon dibalas dengan via telepon, kecuali itu surat nanti dengan surat. Oke, baik. Jadi Pak Muhammad ini adalah petugas di PPID Pelaksana, Pak ya? Betul. Oke, baik. Jadi Pak Muhammad, Pak, jika ingin diklarifikasi. iya, iya. Ini siapa, Pak Muhammad? Pak Muhammad, Pak. Iya. Ini kuasa hukum juga, Pak. Oke, baik. Ya, ada di surat kuasa ya. Baik. Pak Muhammad mungkin bisa langsung mengklarifikasi, Pak. Pak Muhammad ini waktu menelpon menyampaikan juga bahwa pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan perbaikan, katakanlah, keberatan ke atasan PPID. Terima kasih, Majelis. Ya. Jadi bukan saya yang menelpon, tapi pemohon yang menelpon mengabari kepada saya begitu. Kemudian Ya. dilanjutkan dengan WA bahwa surat keberatan sudah terkirim, hanya seperti itu. Kemudian ada penjelasan dari Pak Muhammad bahwa PPD Pelaksana tidak berwenang dalam konteks adanya keberatan terhadap permohonan informasi itu. Dipersilakan pada yang bersangkutan untuk memperbaiki dan mengirimkannya ke atasan PPD ada. Secara tertulis tidak ada, karena memang keberatan yang disampaikan oleh pemohon kepada Kepala BBWS. Secara WA juga tidak ada, tapi secara telepon bahwa keberatanmu salah alamat, Mas. Saya bilang begitu saja. Oh begitu. Ya. Salah alamat itu maksudnya bagaimana? Ada penjelasan lebih lanjut, Pak Muhammad? Ya, salah alamat artinya keberatan bukan disampaikan kepada yang disengketakan. Analognya lah, kalau ada seseorang yang bermasalah dengan kami, kemudian keberatan dengan kami, saya sudah sampaikan seperti itu. Ya. Jadi keberatan mestinya kepada atasan kami atau kepada, memang kami tidak menjelaskan harus kepada sekjen, tetapi kami sudah menyampaikan bahwa itu keberatannya adalah salah alamat, saya bilang begitu. Karena disampaikannya juga dengan santai dan dengan tidak serius ke substansi, jadi saya dikabari ya Pak Toto ini juga menyampaikannya dengan santai, dengan guyon. Saya juga menerimanya seperti itu. Oke, ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, itu saja Ketua. Baik, terima kasih. Sebelum saya akan skor persidangan kita pada hari ini, saya ingin bertanya kembali kepada pemohon. Pemohon, apakah baru pertama kali ini mengikuti atau melakukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi? Halo, pemohon? Udah putus ya? Baik, kalau memang sudah tidak terhubung lagi, maka dengan ini
Udah nyambung ya? Sudah ya? Pak Cecep, ada yang disampaikan? Ya. Saya sedikit saja, saya hanya ingin mengkonfirmasi kepada Pak Toto ya, pemohon. Halo Pak Toto, masih terhubung? Masih ya? Pak Toto, saya ingin menegaskan saja. Tadi di surat permohonan yang Bapak sampaikan, bahwa profesi Bapak adalah wartawan. Mohon maaf Bapak, sempat terganggu. Ya, Pak Toto, saya hanya ingin menegaskan saja Ya. bahwa di surat yang Bapak kirimkan itu bahwa Bapak berprofesi wartawan, gitu ya. Saya ingin menggali. Lalu yang kedua, apa kira-kira kerugian dari Bapak, gitu ya, dari Pak Toto, gitu ya, apabila informasi ini tidak diperoleh, gitu ya. Dengar Pak ya? Dengar ya, saya ingin itu aja. Jadi kejelasan bahwa Bapak ingin mendapatkan informasi Jelas, Bapak. untuk keperluan apa gitu ya. Lalu dikaitkan dengan profesi Bapak sebagai wartawan itu bagaimana gitu. Meskipun tadi Bapak sudah jelaskan, saya ingin ketegasan saja. Ya. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, begini Bapak. Jadi kalau kita mengacu ke pasal 28 Undang-Undang Dasar ya Pak, itu kan di situ jelas seperti surat permohonan saya. Ini kita bicara dalam konteks peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebetulnya awalnya itu Bapak. Untuk itu kita tindak lanjuti Bapak. Hanya itu aja Pak. Ya kita tindak lanjuti sejauh mana. Jadi gini Pak, prinsipnya saya tidak mau mempunishment sebelum kita belum ada legal standing atau dasar hukum, karena ini perlu ini ya. Dalam konteks sosial kontrol itu kita melaksanakan sosial kontrol itu kalau kita tidak punya dasar hukum atau legal standing, ya kita bisa apa? Baik, berarti keperluan Bapak hanya untuk sosial kontrol, itu aja ya? Ya, sosial kontrol Bapak. Oke, Bapak tadi meskipun tegaskan di awal bahwa tidak ada untuk keperluan lain, apakah Bapak dirugikan secara material gitu ya? Itu tidak ada ya? Kalau dirugikan itu prinsipnya kan gini Pak. Misalkan saya seorang jurnalis, itu sudah secara otomatis kita ke lapangan kemana-mana tugasnya cari berita, cari informasi ya Bapak. Jadi tak pikir itu bukan sebuah kerugian. Nah, jadi artinya jelas, informasi ini untuk tujuan pemberitaan, begitu ya? Oh, bukan, gini Pak, bukan. Pada waktu itu loh Pak ya. Artinya begini, jadi informasi itu kita memberitakan itu kan harus akurat, akuntabel. Oke, iya maksud saya begini, Bapak mendapatkan informasi ini, untuk kemudian informasi ini Bapak olah untuk kepentingan jurnalistik, begitu? Kira-kira begitu kan? Cek. Ya, begini, saya ulangi Pak. Saya ulangi pelan-pelan. Bapak membutuhkan informasi ini, dan apabila informasi ini diperoleh, Bapak akan mengolahnya untuk keperluan jurnalistik, karena Bapak sebagai wartawan. Begitu ya, kira-kira? Tidak, tadi di suratnya masih profesi wartawan, tanggal September 2019 itu. Halo, Pak Toto, bisa dengar? Putus? Putus ya, baik. Nggak apa-apa, tapi setidaknya tadi sudah terkonfirmasi. Mohon maaf Bapak, jadi ini suaranya terganggu, saya tidak bisa menerima jelas. Baik, saya ulangi. Saya ingin mengkonfirmasi lagi bahwa Bapak membutuhkan informasi ini untuk kemudian Bapak olah untuk keperluan jurnalis gitu ya. Begitu kira-kira ya? Jawabannya singkat aja Pak. Halo? Putus ya? Tidak jelas Bapak. Pak Toto, Ya, saya Bapak. ingin nanti jawabnya singkat saja. Bahwa informasi yang Bapak butuhkan ini nanti Bapak olah untuk kemudian Bapak gunakan sebagai keperluan jurnalistik. Karena Bapak berprofesi wartawan. Itu ya, untuk keperluan pemberitaan. Begitu ya? Pemberitaan juga bisa. Jadi gini Pak, singkatnya. Apabila memang ada indikasi tindak pidana korupsi, ya kita laporkan ke penegak hukum, Pak. Di samping juga pemberitaan. Oke. Kami sudah menangkap poinnya. Oke, berarti bukan untuk pemberitaan, tetapi kalaupun untuk ada indikasi, Bapak akan laporkan begitu. Oke, kami menangkap poinnya. Baik, hanya ingin konfirmasi itu saja. Terima kasih, Pak. Silakan gitu. Baik, terima kasih. Saya pikir dari anggota majelis cukup ya. Sebelum saya skor, apakah ada
ingin disampaikan dari para pihak pemohon dan termohon? Baik, dari termohon majelis. Ya, silakan. Jadi sebagaimana yang tadi kami sampaikan, ketika dalam tanggapan dan permohonan sela, maka menurut hukum administrasi, karena ini kan adjudikasi non litigasi yang nanti juga berakhir di Mahkamah Agung, menurut secara hukum administrasi, jika prosedur tidak dilalui, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa. Sehingga kami ingin prosedurnya ini dipertimbangkan oleh majelis, diperiksa dan diputus, sehingga kami bisa menentukan langkah selanjutnya. Sehingga mohon izin untuk permohonan putusan sela kami dikabulkan sebelum pokok perkara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maka dengan demikian kami akan skor sidang kita pada hari ini, dan sidang nanti akan kita lanjutkan pada minggu berikutnya. Nanti ya. Tapi nanti biar panitianya nanti. Ya, kami berencana akan melanjutkan sidang pada minggu depan. Itu antara tanggal 22 ya, 22 Juli 2020. Tapi begitu pun nanti kepastiannya akan disampaikan oleh Panitra. Baik, pada sidang berikutnya nanti kami sebelumnya akan melakukan pemeriksaan terkait dengan sengketa ini. Apakah nanti kami akan melakukan memberikan putusan sela atau bagaimana? Itu nanti akan kami sampaikan pada sidang berikutnya. Saya pikir demikian para pemohon dan termohon. Terima kasih atas kesediaannya sidang pada hari ini. Maka dengan demikian sidang dengan nomor sengketa 052/10 Romawi/KIP/TPS/2019 antara pemohon Toto Soehartono terhadap termohon Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan ini diskor dan sidang akan dilanjutkan pada minggu depan. Dengan demikian sidang dinyatakan diskor. Majelis Komisioner mengakhiri sidang telekonferensi. Hadirin dimohon berdiri. Biarin dulu ngobrol sama Panitra. Hadirin dimohon meninggalkan ruang Zoom meeting. Panitra, apa kami live? Gimana, Pak? Apa kami sudah boleh live meeting? Terima kasih, Pak. Izin lain. 14.26 Mas.